warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah wa salamun takun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada pagi ini marilah kita bersyukur atas rahmatnya dan karunia-Nya yang masih Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalani segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bapak dan Ibu, syukur merupakan kehidupan sehari-hari. Kita wajib menikmati atau kita mengadakan atau memberikan yang terbaik bagi Allah SWT. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-'Ashr Allah katakan bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, di sini bahwasanya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali ada beberapa hal, yaitu yang pertama orang-orang yang beriman. Jelas kunci utama adalah orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan amal soleh. Setelah kita berhubungan hablum minallah, kemudian hablum minannas. Ya, beriman dan berhubungan kepada manusia. Ya, yaitu ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati ya dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu kan berhubungan jo manusia. Ya, Bapak dan Ibu, di dalam hadis Rasulullah SAW an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna rajulun, kemudian ya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala laqatu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya datang seorang pemuda, ya Rasul, nasihati aku, jangan marah. Beliau berkata jangan marah. Kemudian diulangi, faqad ada mirarah. Kembali lagi pemuda itu mengatakan bahwasanya ya Rasul, nasihati aku, qala la taqtu, jangan marah. Bapak dan Ibu, ini hubungan dengan masyarakat. Bagaimana ya hablum minannas, bahwasanya berkaitan dengan surat Al-'Ashr, yaitu saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Bapak dan Ibu, ini dan kunci utama terkait dengan hati, berhubungan dengan hati. Bagaimana kita memanage hati, bagaimana kita ya menata hati ini. Bapak dan Ibu, di dalam manusia itu ada 3 hati. Yang pertama qalbun salim, hati yang bersih. Maka seorang pemuda itu datang kepada Rasulullah SAW, nasihati aku ya Rasul. Hanya satu saja kata beliau, qala la taqtum. Maka Rasulullah kan juga mengatakan dalam hadis lainnya, fal yaqul khairan aw liyasmut, berkatalah baik atau diam. Bapak dan Ibu, maka di dalam kehidupan sehari yang patut atau Rasul ajarkan kepada kita, salah satunya adalah jangan berdebat kusir. Jadi kan enggak? Yang banyak ini caronyo, nyu pandai santiang, kan itu. Merasa bahwa berdebat kusir, mencari walaupun nanti tidak tahu kebenarannya. Yang penting nyu tahu santiang mau tak, santiang mengecek. Nah, ini yang dikemukakan hari ini, Bapak dan Ibu. Salah satu itu, maka Rasulullah katakan bahwasanya salah satunya kita jangan berdebat kusir. Makanya di Minangkabau kan itu bayuyo. Nah,
Terjadilah maka di Sumatera Barat yang falsafahnya Bayuyu ini merupakan menghindari untuk berdebat kusir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka kaitannya dengan manusia, dengan hati manusia yang qalbun salim, maka ini Rasul katakan kalau bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini hati qalbun salim. Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hati yang kedua, yaitu qalbun marid. Qalbun yang saki. Hati yang saki. Tidak sana mesti celi kawan gitu. Makanya terjadi sesuatu bahasa-bahasa yang keluar kadang-kadang tanpa kontrol. Bahasa yang keluar kadang-kadang yang bisa inyo merasa harus diatin daripada kawan. Itu hati yang qalbun marid. Apalagi qalbun mayit. Hati yang benar-benar mati. Tidak tentu di kawannya yang banado. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah maka di dalam Islam yang tiga hati ini, ya maka Rasul kedepankan bagaimana kita menjadi qalbun salim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Salah satunya maka ibadah-ibadah 1 bulan dalam 1 tahun. Untuk apa? Untuk mengembalikan hati-hati yang menjadi qalbun salim. Hati-hati yang tunduk pada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka dengan hati-hati yang qalbun salim, kecuali para sahabat dulu bahwa caranya lain juga kebenaran. Para sahabat dahulu lain mempunyai kemampuan untuk menghadapi Kaisar Bizantium, Kaisar Roma, Kaisar ya seluruhnya raja-raja yang mempunyai kekuatan yang begitu besar. Maka para sahabat 1/10 taloknya. Kalau kini ini talok dulu jauh kecil. Kalau dulu 1/10, kenapa? 1 bahkan justru 1/100. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Banyak peristiwa-peristiwa perang-perang yang dijalani Rasulullah dengan sahabat, ya kekuatannya yang begitu kecil. Namun kenapa? Karena qalbun salim inilah yang diberikan kepada sahabat oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan suatu saat Rasul pernah mengadakan pertemuan dengan para sahabat. Kata Rasul, akan datang ahli surga. Akan datang seorang pemuda ahli surga. Tibulah seorang yang biasa-biasa sih. Tibunya sholat biasa, zikir biasa, baik. Jadi istimewa. Nah, maka sahabat bingung. Ikut katanya lebih rancak daripada ambu gitu. Nah, kenapa? Karena sahabat ini dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Sementara pemuda ini tidak ada bimbingan Rasulullah. Karena apa? Karena pemuda tidak ada amalan unggulan, amalan yang kelihatan gitu. Ternyata amalnya berhubungan dengan pekerjaan hati. Adalah sahabat yang penasaran Bapak dan Ibu. Dan nyu dan dulu seliklah kerajaan itu. Kemudian sahabat ini pergi menginap ke tempat pemuda itu. Kenapa Allah 3 kali sebian? Setiap ada pertemuan Rasulullah dan sahabat akan datang seorang pemuda ahli surga. 3 kali. Ternyata sahabat ini lalu sampai pemuda itu gak ada amalan yang tampak, amalan ibadah unggulannya tidak ada yang tampak, biasa-biasa sih. Kemudianlah 3 hari, kalau bertamu itu kan 3 hari. 3 hari, dia tanya, ya pemuda, apa amalan unggulan yang engkau berikan? Apa amalan unggulan yang engkau lakukan? Ternyata itu tadi berhubungan dengan hati. Apa kata pemuda ini kepada sahabat? Ya sahabat, hanya satu saja. Sebelum tidur ku maafkan semuanya orang yang menyakiti hatiku.
Bang Bari. Sebelum tidur ku maafkan semua yang menyakiti hatiku. Jarang gitu. Bari termasuk kamu kadang-kadang terlintas pikiran-pikiran yuk kejambanan dunia ini. Kan gitu. Terlintas gitu. Namun para sahabat ini selalu bagaimana menekan yang kolbun marit atau kolbun mayit untuk menjadikan kolbun salib. Maka satu kuncinya memaafkan seluruh apa yang terngiang-ngiang di hati kita. Bagaimana kita bisa menyisihkan hari-hari kita untuk memaafkan saudara kita. Walaupun sungguh kadang yang kadang-kadang sawana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga inilah ulanglah sahabat itu. Akhirnya sekete memaafkan seluruh apa yang dikerjakan oleh saudara kita. Bapak dan Ibu, maka hadis Rasulullah tadi yang itu kalau tidak bisa berkata rancak lebih baik diam. Kemudian beliau katakan ya muliakan tamu dan muliakan tetangga kita. Itu kan berkaitan kata-kata tadi. Kalaulah berhubungan tarik kan itu kadang-kadang tidak sadar gitu ada kata-kata yang saling singgung. Itu biasa memang di dalam sosial masyarakat ya namanya berhubungan tarik tidak mungkin tidak bergesekan ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita berhubungan terus tidak sadar ya namanya setan laknatullah iblis. Laknatullah itu kan pasti dibisikkan. Di mana peluang yang bisa kita itu terpleset. Walaupun kita sholat, walaupun kita ke masjid, namun hati itu siapa yang tahu? Karena yang hati yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah hati itulah maka di dalam surat Al-As kecuali orang-orang yang merugi orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak dan Ibu, tiga itulah ayat yang pendek, kemudian tiga hati yang ada pada diri kita. Apakah kita ada semuanya tiga itu? Ada. Peluang atau tiga-tiganya ada. Namun bagaimana kita bisa mengelola yang tiga itu, yang mana terdepan, ya? Mana bisa kita menekan yang dua ini? Mudah-mudahan kita selamat, insya Allah kita dunia akhirat akan selamat. Kenapa? Yang tiga ini, yang satu ini kolbun salim akan menyelamatkan kita dari bagaimana dunia ini semakin hari semakin besar tantangannya. Karena Bapak dan Ibu, kita disodorkan langsung bagaimana kehidupan hari ini. Kita langsung disodorkan ke rumah untuk mendidik anak. Kalau dulu kan diserang ke surau. Nah, di Sumatera Barat anak-anak kita diserang ke surau. Ini cik maka talang ngomong alhamdulillah ya ada tahfiz berdiri di mana-mana. Mudah-mudahan inilah salah satu modal bagi anak cucu kita untuk menjadikan orang khairon ya fal yakul khairon aw yasmut, berkata baik atau lebih baik diam. Bapak dan Ibu, demikian inilah renungan sedikit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, terkhusus Amba pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.